Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas satu saham yang kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Pertamina. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk aspek labanya. Di Q1 tahun 2025 labanya 187 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan angka 183. Tapi sayangnya pada Q2 labanya 150 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya 260. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2023, kinerja di tahun 2025 pada Q1 dan Q2-nya masih lebih baik. Oke, dari aspek profitabilitas, gross profit margin-nya di angka 10,5% dengan net profit margin yang hanya 4,6%. Net income quarter year on year growth turun 42,3% dengan tawaran dividend yield sekitar 8,06%. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini adalah 620 selama 10 tahun terakhir, dan saat video ini dibuat, harga sahamnya lebih condong kepada angka yang lebih tinggi. Jika kita lihat di sini, book value per share di angka 678 dengan PBV saat video ini dibuat di angka 0,71 kali. Kemudian mari kita bahas dari aspek dividennya. Bisa kamu lihat, dividen di tahun 2025 dengan angka 39,11 mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yaitu 27,5. Dibandingkan juga dengan periode tahun 2023 di angka 25,9 dan tahun 2022 di angka 7,4. Kamu bisa lihat untuk informasi lebih detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, sekarang mari kita bahas dari aspek harga sahamnya. Bisa kamu lihat, harga saham perusahaan memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan harga tertingginya, tapi sudah mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan harga terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Untuk aspek PBV di angka 0,71 kali ini, sedikit diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,52 kali. Oke, saham yang kita bahas adalah saham Elsa atau Elnusa, di mana selama tahun 2025 harganya masih naik 12% dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 100%. Jika kita melihat informasi dari profil yang ada ini, kamu akan temukan informasi bahwa pemegang saham mayoritasnya adalah PT Pertamina Hulu Energi dengan kepemilikan sekitar 51,10%. Nah, itu artinya juga jika kamu lihat dari aspek dividen per share-nya dengan angka dividen per share 39,11 dan kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat, mari coba kita hitung secara sekilas. Harga saham saat video ini dibuat di angka 484. Dividen yield-nya sekitar 8,08%. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari sisi laporan keuangan sampai dengan Q2. Ini merupakan data per 30 Juni tahun 2025 PT Elnusa yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo asetnya dari sisi kasnya yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung dulu penurunannya berapa persen untuk saldo kas perusahaan. Saldo kasnya turun sekitar 3,13%. Bagaimana dari sisi total asetnya? Total asetnya juga ternyata mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk penurunannya berapa persen. Aset turun sekitar 0,72%. Jika kita melihat komposisinya, mayoritas aset berasal dari piutang usaha pihak berelasi sebanyak 3,08, ada juga saldo kasnya sebanyak 2,85 dan ada juga aset tetap sebanyak 1,87. Oke, sekarang kita bandingkan. Saldo kasnya 2,8 ini kita bandingkan dengan liabilitas perusahaan jangka pendeknya di angka 5,3. Artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain di luar kasnya jika ingin melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya. Secara total, liabilitas juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk penurunannya berapa persen. Liabilitas turun sekitar 2,2%. Dan untuk ekuitasnya mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita hitung untuk kenaikannya berapa persen. Dari sisi ekuitas, naik sekitar 1,04%. Dari data ini, baik itu aset, liabilitas, dan ekuitas, kamu tentu sudah tahu apa yang menyebabkan terjadi penurunan aset dan komponen mana yang mengalami kenaikan. Oke, kita bahas dari sisi laba ruginya. Pendapatan usaha sebenarnya masih mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung di sini untuk kenaikan pendapatannya. Pendapatan naik sekitar 10,25% dan begitu juga dengan HPP-nya yang mengalami kenaikan. Coba kita hitung di sini untuk kenaikan HPP. Untuk mengetahui berapa persen.
HPP juga naik sekitar 10,49%. Nah sekarang coba kita hitung secara nominalnya. Pendapatan naik sekitar 647 dan HPP 592. Karena kenaikan nominal pendapatan masih lebih tinggi, laba brutonya masih bisa tumbuh dari 668 menjadi 724. Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan sayangnya mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jika kamu lihat lebih lanjut, maka ada beberapa aspek yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Pertama, kenaikan beban umum dan administratif. Kedua, adanya penurunan pendapatan keuangan. Sehingga laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan mengalami penurunan. Dan hal itu tentu berdampak kepada laba periode berjalan. Coba kita hitung sini, laba periode berjalan turun berapa persen? Kita input dulu datanya, turun sekitar 24,04%. Padahal pendapatannya masih bisa mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah dari data ini, bagaimana menurut kamu tentang saham Elsa? Apakah saham ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak? Silahkan pertimbangkan dari berbagai aspek dan jadikan video ini hanya sebagai second opinion saja. Disclaimer, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga agar dapat cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Tonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas lagi topik terkait untuk mengejar 1 miliar pertama di saham. Kenapa 1 miliar itu penting? Saya sudah pernah sebutkan pada beberapa video sebelumnya. Karena 1 miliar itu merupakan salah satu tolak ukur utama untuk para investor yang bisa dikatakan memiliki nominal receh. Artinya bagi sebagian orang mungkin angka 1 miliar itu biasa saja. Tapi bagi sebagian orang lagi, angka 1 miliar itu merupakan salah satu angka yang cukup sulit untuk dicapai. Sehingga apabila mereka telah memiliki portofolio sebanyak 1 miliar, seharusnya mereka sudah serius dengan pasar saham dan seharusnya mereka sudah memiliki niat dan tujuan yang kuat di pasar saham. Nah, pada intinya untuk mencapai angka yang lebih besar dari sisi portofolio, kita hanya membahas 3 hal saja. Yang pertama adalah modal awal, yang kedua dana top up rutin, dan yang ketiga persentase return. Semua hal yang kita lakukan hanya berbolak-balik kepada 3 hal ini saja. Entah itu apakah modal kita di awal besar atau kecil, bagaimana dana top up kita, apakah besar atau kecil setiap bulan, setiap tahun, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berapa besar persentase return yang bisa kita peroleh. Jadi, untuk mengejar nominal yang semakin besar di pasar modal, tentu saja kita harus memanfaatkan 3 hal ini. Dan kita juga harus mengusahakan agar supaya kita bisa memiliki modal awal yang besar, ataupun kita bisa memiliki dana top up yang rutin dengan nominal yang besar. Tapi jika kita tidak bisa melakukan 2 hal ini, kita bisa memanfaatkan satu unsur lain, yaitu dari segi skill dengan menghasilkan persentase return yang besar. Mari kita lihat untuk perhitungannya sebagai contoh. Misalkan, kita menggunakan modal awal 10 juta rupiah dan rutin melakukan top up dana sebanyak 10 juta per tahun. Dengan asumsi return 10% setiap tahun, maka 1 miliar pertama itu akan dicapai pada tahun ke-24. Bisa kamu lihat di sini untuk simulasi perhitungannya. Tapi kembali lagi, ini hanya simulasi saja. Tentunya kenyataannya akan jauh berbeda. Mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lambat. Karena setiap orang, setiap investor punya perjalanannya masing-masing. Kita tidak tahu kapan kita bisa mencapai angka 1 miliar itu. Apakah tahun ini, tahun depan, 10 tahun depan, 15 tahun depan, atau dan lain sebagainya. Yang jelas berdasarkan simulasi ini, kita bisa melihat secara kira-kira bagaimana pertumbuhan portofolio kita dari tahun ke tahun dengan menggunakan beberapa asumsi yang tadi saya katakan, yaitu modal awal, top up dana, dan persentase return. Nah kembali lagi, pada kenyataannya angka simulasi ini tidak akan seindah dengan kenyataannya. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki gambaran kira-kira bagaimana dana kamu bisa bertumbuh dengan modal, dengan dana top up, dengan persentase return yang kamu hasilkan saat ini. Misalkan kita ambil contoh lagi, kita memiliki modal awal 10 juta rupiah, tapi kita memiliki top up dana katakanlah 20 juta per tahun. Maka dari yang tadinya di tahun ke-24 akan mengurang menjadi tahun ke-18 untuk mencapai angka 1 miliar pertama. Bisa kita lihat di sini, dengan kenaikan dana 10 juta setiap tahun, angka 1 miliar itu bisa dicapai dengan jangka waktu yang lebih cepat. Nah sekarang bagaimana jika kita balik? Untuk modal awalnya yang kita perbesar, katakanlah bukan 10 juta rupiah melainkan 100 juta rupiah.
Nah, untuk angka 1 miliar itu bisa kita capai pada tahun ke-18 dengan angka 1 miliar 57 berdasarkan simulasi ini. Jika kita perhatikan dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mencapai 1 miliar pertama pada tahun ke-18. Dan seperti perhitungan sebelumnya, jika kita melakukan top up dana 20 juta per tahun, maka kita mencapainya di tahun ke-18. Kamu bisa lihat di sini, modal awalnya kecil, top up dananya besar, kita bisa mencapainya di tahun ke-18. Begitu juga dengan modal awal yang besar dengan angka 100 juta, tapi hanya melakukan top up dana 10 juta. Kita juga bisa mencapainya di tahun ke-18. Bisa kamu lihat di sini perbedaannya. Modal awalnya yang satu hanya 10 juta, yang satu 100 juta. Untuk top up dananya, yang satu 10 juta, yang satu 20 juta. Tapi menghasilkan angka yang sama, yaitu pada tahun ke-18 untuk 1 miliar pertama. Tentu saja berdasarkan simulasi yang ada ini. Jadi yang mau saya katakan kepada kamu adalah bahwa kita bisa memanfaatkan 3 kondisi ini, entah itu modal awal, top up dana, ataupun persentase return. Jika saat ini kamu hanya memiliki modal awal yang terbatas, kamu bisa mengusahakan untuk melakukan top up dana dengan nominal yang lebih besar ataupun menghasilkan persentase return yang lebih besar. Jika kamu telah memiliki modal awal yang besar, berarti setidaknya kamu sudah memiliki modal yang cukup memadai dibandingkan orang lain. Yang perlu kamu lakukan adalah melakukan konsisten top up dana dengan nominal yang signifikan juga dan memaksimalkan potensi return yang bisa kamu peroleh. Sekarang katakanlah, dengan modal awal kita menggunakan angka 10 juta rupiah agar lebih realistis. Top up dana kita katakanlah 20 juta seperti perhitungan tadi. Dari data ini tentu saja pada tahun ke-18 seperti perhitungan tadi. Nah sekarang kamu lihat, jika angka persentase returnnya saya naikkan bukan 10% melainkan 12%. Nah pencapaiannya menjadi tahun ke-16 dari yang awalnya tahun ke-18. Naik 2 tahun lebih cepat. Bagaimana jika persentase returnnya ke angka 15%? Pada tahun ke-14 kita sudah bisa mencapai angka 1 miliar pertama dengan kondisi modal awal hanya 10 juta, melakukan top up dana 20 juta setiap tahunnya, dan menghasilkan return 15% setiap bulan. Tentu kembali lagi setiap orang punya kondisinya masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan angka persentase return 15% itu cukup sulit untuk dicapai. Terlebih untuk pasar saham yang ada pada kondisi tahun 2024 dan tahun 2025 ini yang cenderung mengalami penurunan untuk saham-saham besar yang biasanya mengalami kenaikan secara konsisten. Nah, tapi kembali lagi, angka katakanlah return 15% ini kita bisa lakukan siasat dengan misalkan kita mencari angka untuk 7% dari sisi dividennya sehingga kita bisa memanfaatkan untuk selisih dividen tersebut yang perlu kita capai untuk mencapai target portofolio kita setiap tahunnya. Dengan adanya persentase dividen 7%, kita tinggal mencari 8% dari sisi capital gain. Tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada style kamu masing-masing. Ada orang yang seperti ini, ada juga mereka yang mungkin fokus kepada dividen sehingga mereka memanfaatkan untuk dividen yang akan diterima di masa depan dengan pertumbuhan laba agar supaya portofolionya bisa tumbuh dengan lebih optimal, dengan lebih konsisten, dan dengan lebih stabil. Yang mau saya tekankan sini adalah pasar saham itu menawarkan instrumen keuangan dalam jangka panjang. Kita tidak boleh membayangkan kaya secara instan, kaya secara cepat menghasilkan keuntungan 100%, 1000%, 10.000%, dan lain sebagainya. Dengan kita melakukan hal-hal sederhana saja, dana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang meskipun mungkin tidak sebesar instrumen keuangan yang lain. Katakanlah misalkan instrumen keuangan kripto yang menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Tapi di sisi yang lain kita juga harus paham dari sisi resikonya. Untuk itu saya mau mengatakan bahwa setiap orang punya profilnya masing-masing. Ada yang mungkin nyaman dengan instrumen keuangan saham, ada yang nyaman dengan instrumen keuangan kripto, ada yang nyaman dengan pertumbuhan portofolio dengan nominal yang tidak terlalu besar tapi stabil, ada juga yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semuanya punya stylenya masing-masing. Jangan kita merasa style kita yang paling baik. Jangan kita membandingkan apa yang menurut kita baik itu dengan orang lain. Karena ingat, setiap orang punya stylenya masing-masing. Yang pastinya kita fokus saja kepada pertumbuhan portofolio dalam jangka panjang. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Portofoliomu meningkat, kamu yang nikmati. Portofoliomu turun, kamu juga yang menanggungnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living.
ketiga strategi nabung saham, keempat the stock market, dan yang kelima cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.